Tuhan, sehubungan dengan situasi kondisi wabah virus COVID-19, maka ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita muji dari pujian PKJ 27, bait yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Pujilah Allah, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwamu di dalam hidup dan tidak membiarkan kakimu goyah. Sebab ia telah menguji engkau untuk memurnikan engkau, seperti orang memurnikan perak. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembuka ibadah kita hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 28a. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Mari kita menyambut firman Tuhan sebagai nats pembuka ibadah kita hari ini dengan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, bait 1, Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kasih-Nya tak terpi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang ke-6 saat ini, mari bersama kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa dan kelemahan kita kepadanya. Mari kita mengambil saat teduh, kita memasuki doa pengakuan dosa. Bapa yang rahmani dan yang rahimi, bersyukur kepadamu Engkau menyatukan kami dalam suasana kebaktian yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dapat menikmati perjalanan hidup sampai dengan detik ini Tuhan, di tengah kesulitan dan keprihatinan yang ada. Kami sadar betapa lemahnya manusia di hadapan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa pemberontakan hidup kami. Ampunilah kami jika kami seringkali kurang menghargai kebaikan Tuhan, kurang mampu menghargai fasilitas kehidupan yang ada di dunia yang bisa kami nikmati. Namun yang terjadi karena ketamakan keserakahan kami, seringkali kami hanya mau mengeksploitasi
untuk kesenangan diri kami sendiri. Saat ini di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mampu melawan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melawan kehendak Tuhan dan juga realitas alam semesta yang sekarang ini baru kami menyadarinya. Namun kami percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Di tengah kesulitan yang kami alami, ajarlah kami untuk tetap bersyukur kepadamu, sembari kami terus melihat kelemahan diri kami di hadapan Tuhan. Pulihkanlah hidup kami ya Allah, pulihkanlah dunia yang sakit ini dengan darah Kristus yang sudah tercurah untuk keselamatan dunia. Kiranya kami punya pengharapan kepada Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pengampun dan Sang Pemulih, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapannya, kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Mari kita terima dengan bangkit berdiri. Beginilah nats firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita. Karena Kristus juga telah menderita karena dosa-dosa, sekali untuk semua orang, yang benar mati untuk yang tidak benar, sehingga ia dapat membawa kita kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita. Mari kita meresponnya dengan penuh sukacita. Kita agungkan nama Tuhan. Dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, kita pujikan bait yang pertama, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita hendak mendengar, menghayati firman Tuhan. Sebelum membacanya, mari kita berdoa.
Tiba saatnya di dalam ibadah minggu kami hari ini Tuhan, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami sadari betapa rapuhnya diri kami butuh kekuatan. Dan kekuatan hidup kami bukan bergantung dari roti atau makanan jasmani saja, tetapi kekuatan hidup kami juga bergantung dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu meneduhkan hati kami, menerangi jalan kami, dan memampukan kami menghadapi kenyataan hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 yang demikian. Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menghayati, serta menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara, saya ulangi pembacaan dari Yohanes pasal 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu atau manusia melakukan suatu tindakan, pasti ini ada hubungannya dengan motivasi. Jadi kita diajak melihat antara tindakan dan motivasi. Sebab tindakan seseorang ini bersumber dari motivasi. Di dalam hal ini juga berlaku jika kita hendak berbuat baik. Secara apa motivasinya berbuat baik? Seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi, dia menyampaikan bahwa ada dua motivasi orang berbuat baik. Yang pertama secara
berbuat baik karena motivasinya takut. Yang kedua, berbuat baik karena kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kedua motivasi ini sangat mempengaruhi perilaku kita atau perilaku manusia saat melakukan kebaikan. Ketika seseorang melaksanakan tindakan baik atau berbuat baik karena rasa takut, maka ia akan bisa menjadi seorang yang oportunis. Seorang yang memakai kesempatan demi tujuan atau kepentingannya sendiri. Nah, seorang oportunis ini akan melakukan kebaikan karena motivasinya takut, dasar ini wedi, maka dia akan melakukan kebaikan itu pada orang-orang yang ditakutinya. Sebaliknya Bapak Ibu, pada orang yang tidak ditakutinya, ia bisa melakukan tindakan sesuka hatinya, termasuk bisa juga menindas dan melecehkan. Maka pepatah yang dipergunakan untuk orang oportunis ini adalah melakukan kebaikan karena pamrih tertentu. Kadang-kadang orang itu yang oportunis itu bisa ya neng ngarep munduk sajak sopan ya. Neng burine jebul ndeledek rakaruan ya, katanya Mantos itu gitu. Neng ngarep munduk sajak sopan, neng burine jebul ndeledek rakaruan. Ibu bapak saudara, sebaliknya orang yang berbuat baik karena kasih, maka ia akan tetap berbuat baik kepada siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang status, tidak pandang orang. Kepada orang yang dianggap sebagai atasan dan disegani, ia berbuat baik. Kepada bawahannya sekalipun, ia tetap juga berbuat baik. Kepada orang yang mengasihinya, ia berbuat baik. Kepada orang yang memusuhinya, ia tetap berupaya atau belajar berbuat baik. Orang macam ini Bapak Ibu disebut berbuat baik. Meskipun kalau yang didasari motivasi rasa takut tadi berbuat baik karena di atasanku, karena dia orang yang disegani di kampungku, tetapi orang yang berbuat baik atas dasar atau motivasi kasih ini orang yang meskipun masih sampean ngelarani atiku, aku tetap berbuat baik kepadamu. Mas yo sampean wingi tak sopo gak noleh, aku tetap berbuat baik kepadamu. Mas yo sampean tahu tak utangi duit ora oleh, aku tetap berbuat baik, aku ora pegel. Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira inilah ajakan Tuhan Yesus. Dalam konsep mengasihi, dalam konsep berbuat baik atas dasar kasih. Apa dasarnya? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, apa dasarnya? Karena kita mengalami kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Pengalaman dikasih oleh Tuhan inilah yang menjadikan kita mampu melakukan sebagaimana yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya, apakah ini mudah?
Saudara, mewujudkan kasih bukanlah hal yang mudah. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa kita ini membutuhkan penolong. Karena tidak mudahnya mengasihi maka dibutuhkan penolong. Kata penolong dalam ayat 16 dan penghibur di ayat 26 berasal dari satu kata yang sama dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos. Yang berarti Bapak Ibu, pribadi atau seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Dan parakletos ini menolong umat dalam kelemahannya untuk memberi kemampuan kepada kita di dalam berbuat kasih. Penolong itu disebut Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Orang-orang yang percaya dan mengenal akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu yang telah mati bagi dunia itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Maka Tuhan Yesus pada kesempatan ketika Dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, Tuhan katakan, "Hei perempuan, kau menyembah Allah di Yerusalem. Ada orang menyembah Allah di gunung ini, di gunung itu." Tuhan katakan, tetapi kelak di kemudian hari engkau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus tidak memaksakan dirinya. Roh Allah itu tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi Ia tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus itulah yang bertugas menolong kita untuk tetap taat kepada Kristus. Ketaatan kepada Yesus itu terwujud melalui hidup di dalam kasih. Ada banyak tantangan Bapak Ibu untuk mewujudkan kasih itu. Salah satu tantangan mewujudkan kasih menika napa? Lawan dari kasih adalah kebencian. Ini tantangannya. Yesus maka menguatkan para murid dan menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus. Dunia ini bisa jadi membenci para pengikut-pengikut Kristus. Maka ketika dunia, artinya kekuatan yang memberontak kasih Tuhan itu merajai kehidupan dunia, merajai kehidupan manusia. Ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus, para pengikut-pengikut Kristus dimintanya untuk tetap mengasihi. Dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, maka murid-murid Yesus dimampukan untuk hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih kepada sesama. Dan ketika kita mau dibuka atau membuka diri, dipimpin oleh Roh, kita dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perintah Tuhan kepada kita. Ajakan kasih untuk mengalirkan kasih
bagi dunia, bagi banyak orang di tengah arus kebencian yang masih merajai kehidupan dunia ini. Di tengah arus egoisme yang masih menguasai kehidupan dunia ini. Di tengah arus golek selamete dewe-dewe, di tengah arus golek warke dewe-dewe ini, kita tetap diajak untuk tinggal di dalam Kristus. Seperti dawuhnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Selamat mengalahkan ketakutan dan melakukan kebaikan bersama kasih Tuhan. Gusti berkahi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita saksikan persembahan pujian dari adik Joselin yang akan menyanyi dengan judul lagu Waktu Tuhan. Disilakan pada adik Joselin untuk memberikan kesaksian pujian. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kekasih Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu saat ini. Di dalam suasana kebaktian ini, kami menghaturkan syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Tuhan mampukan mereka untuk melewati penderitaan fisik yang mereka alami. Namun di saat fisiknya lemah sekalipun, kekuatan hatinya, imannya akan tetap menjadi kuat karena Tuhan. Sebab dengan motivasi kekuatan iman itu, dengan modal hati yang semangat, saudara kami dapat terus melanjutkan kehidupan karena kemurahan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan mampukan mereka untuk juga menghadapi dengan kelapangan hati, dengan damai sejahtera, dengan jiwa yang jernih, sehingga dapat memaknai setiap peristiwa kehidupan sekalipun itu sulit dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini yang saat-saat ini harus berjuang keras menghadapi wabah COVID-19. Setiap elemen bangsa ini Tuhan,
Engkau sendiri yang memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga bangsa kami ini dapat melewati persoalan yang ada saat ini dengan baik. Kami percaya Tuhan membentuk kami sebagai bangsa yang tidak hanya merdeka dan berdaulat, tapi justru menjadi bangsa yang mampu mewujudkan semangat untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu di dalam persatuan dan kesatuan, untuk kemegahan, untuk kekuatan bangsa ini di dalam memasuki masa-masa yang akan datang. Kami menyerahkan gereja-gereja milik kepunyaan Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kristen Jaiwetan, baik di lingkup majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat. Tuhan mampukan setiap warga Pasamuan GKJW untuk juga tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Mereka yang masih pelajar, mahasiswa juga tetap berjuang untuk masa depannya. Mereka yang harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka masing-masing. Tuhan sendiri sebagai sumber penghidupan kami, sumber berkat kecukupan dan rezeki tercurah dari kasih karunia-Mu. Kami percayakan hidup kami seutuhnya dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya doa dan pengharapan kami ini hanya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur melalui persembahan. Tetapi sebagai dasar persembahan kami ambil dari Mazmur 67, ayatnya yang keempat dan yang kelima yang demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil
dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bersama dengan mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan dari Kidung Kontekstual 29. Kami persilakan. Toreta-reta arang-sarang asoka bunga karena alam naduagi katresnana Gusti Yesus Kristus minangka juru panebus dekat pasaraan semasa di dusana Termuji Allah kebangsa kabunga Termuji Allah kebangsa kabunga Mari saudara sama-sama bersukaria karena Allah menyatakan kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi siapa saja yang menyerahkan dosanya. Mari puji Allah dengan sukaria. Mari puji Allah dengan sukaria. Mari kita serahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Allah, kami bersama jemaat-Mu telah mengumpulkan persembahan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami berdoa, kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan kami naikkan. Haleluya, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita masuki penghujung ibadah ini. Kita siapkan hati semangat kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Ketakutan itu sudah sepatutnya kita kalahkan supaya kita dapat melakukan kebaikan. Bersama Tuhan kita akan mampu melewati perjalanan hidup ini dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Walaupun dalam perjalanan itu pun kita menemui kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi percayalah, tangan Tuhan akan memampukan saudara-saudara untuk menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya. Mari bersama-sama Tuhan kita memakai waktu kita, karena waktu adalah anugerah Tuhan. Maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu sebagai nyanyian pengutusan bagi kita. Pelengkap Kidung Jemaat 274 bait 1. Pakailah
Saudara-saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa menaungi hidup saudara. Damai sejahtera Kristus mengokohkan langkah-langkah kehidupanmu. Kuasa Roh Kudus memampukan saudara-saudara, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam hidup saudara-saudara. Berkat Tuhan mengiring perjalanan hidupmu sehari-hari, dalam pekerjaan dan usahamu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan memberkatimu kemarin, hari ini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto SSI yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kepada warga jemaat disampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tare tare tang areng sareng asoka